Ingin buru-buru Liga Belanda musim ini berakhir. Mes Hilgers tak sabar bela timnas Indonesia di SUGBK. Bintang FC Twente, Mes Hilgers mengakui antusiasme sepak bola di Indonesia begitu luar biasa bila dibandingkan dengan Belanda. Karena itulah, Mes Hilgers selalu tak sabar bermain bersama timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat ia ajak bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Mes diketahui belum pernah bermain di SUGBK. Dari 3 penampilan Mes bersama timnas Indonesia, semuanya merupakan pertandingan tandang. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan kesempatan bermain di stadion berkapasitas 78.000 orang itu karena cedera. Hal ini membuat Mes sangat penasaran bermain di depan pendukung sendiri. Saya belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana, kata Mes dikutip dari kanal YouTube FC Twente, Kamis, 8 Mei 2025. Meski begitu, pemain FC Twente itu mengatakan sudah mendengar militansi supporter timnas Indonesia ketika bermain di kandang. Menurutnya, atmosfer SUGBK menjadi lebih gila ketika skuad Garuda bermain. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujar Mes. Jadi ya, saya akan memberikan segalanya untuk supporter. Kita akan berusaha memberikan yang terbaik, lanjutnya. Rasa penasaran Mes kemungkinan besar akan terbayar dalam waktu dekat. Sebab, timnas Indonesia diketahui akan menjalani 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Cina di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni, dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Mes tentu bisa merasakan atmosfer SUGBK jika dipanggil untuk pertandingan melawan tim Dragons julukan timnas Cina. Di sisi lain, Mes Hilgers memahami fanatisme supporter timnas Indonesia. Namun demikian, Mes mengakui Garuda fans merupakan salah satu supporter paling respek yang pernah ditemui olehnya. Di timur, Indonesia, aku cukup terkenal. Ya aku harus hati-hati di sana, tutur Mes. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, tukasnya. Pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk bakal langsung cetak sejarah jika jadi pemain timnas Indonesia. Ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris. Pasalnya, Leeds United, klub tempat ia bernaung, resmi mengamankan tiket promosi ke Premier League, usai tuntas berlaga di divisi Championship. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini membawa dampak lebih dari sekadar euforia promosi. Di balik sukses Leeds, ada satu nama yang terus menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dia adalah Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds ini disebut-sebut berpotensi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia berkat darah keturunannya. Struijk telah membuktikan dirinya sebagai bek andalan Leeds musim ini. Dengan postur 190 cm, ia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Namun, bukan hanya performanya yang mencuri perhatian. Latar belakang keluarganya menjadi sorotan karena memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Kakek dari pihak ibu, Peter W. Muller, diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuka peluang besar baginya untuk membela merah putih. Dalam regulasi FIFA, pemain dengan garis keturunan langsung dari negara tertentu dapat memperkuat tim nasional negara tersebut. Pascal Struijk, dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, pun menjadi kandidat ideal untuk proyek naturalisasi PSSI yang kini semakin serius mengincar pemain diaspora. Perbincangan mengenai potensi Struijk bermain untuk timnas Indonesia semakin memanas usai pelatih kepala, Patrick Kluivert bertemu dengan Pascal Struijk. Langkah ini menandai adanya komunikasi langsung yang cukup intens. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, pendekatan yang dilakukan oleh jajaran pelatih timnas Indonesia ini menjadi sinyal kuat akan keseriusan mereka merekrut Struijk ke dalam skuad.
Dukungan terhadap kemungkinan ini juga datang dari media internasional. Salah satu media asal Belanda, Voetbal Primeur, menyebut bahwa Sturridge telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekadar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Jika proses ini benar-benar terrealisasi, maka Pascal Sturridge akan mencatat sejarah sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang berkarier di Premier League. Ini bukan sekadar prestise pribadi, tapi juga sebuah pencapaian monumental bagi persepak bolaan Indonesia. Dalam jangka panjang, kehadirannya berpotensi menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. PSSI sendiri telah mengisyaratkan bahwa strategi mendatangkan pemain keturunan merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas tim, memperkuat daya saing, serta membentuk skuad yang mampu bersaing di kancah Asia bahkan dunia. Melihat latar belakang dan pengalaman Sturridge, kehadirannya akan memberikan kontribusi signifikan, terutama di lini belakang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Lebih dari itu, Pascal Sturridge juga bisa menjadi ikon baru yang merepresentasikan wajah sepak bola Indonesia modern, global, berprestasi, dan membanggakan. Tim tamu Cina mewaspadai kekuatan Indonesia menjelang pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Stadion Gelora Bung Karno, tim yang diasuh Branko Ivankovic menganggap, timnas Garuda sedang berkembang. Kewaspadaan itu diutarakan penyerang Australia, Wu Lei lewat Instagram pribadinya. Dia mengaku terkesan dengan perkembangan sepak bola yang ditunjukkan skuad Garuda. Sebagai sebuah negara, tentu saja Indonesia berkembang. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain di kandang. Mereka jelas menjadi negara yang berusaha mengejar kami, ujar striker Wu Lei berusia 33 tahun itu, di laman resmi Instagram pribadinya. Menurutnya, persaingan di grup C sangat ketat, terlebih lagi di babak ketiga dalam perebutan tiket otomatis untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini jelas grup yang ketat seperti itu. Jadi, ya, ini adalah pertandingan penting bagi kami, ucapnya. Dia melanjutkan, timnya ingin bermain sepak bola untuk mendapatkan momen-momen semacam ini. Ini kesempatan besar bagi kami sebagai tim untuk menegaskan posisi kami di babak penyisihan grup ini dan memastikan kami dapat mencoba dan mampu masuk round 4, ujar Wu Lei. Dia berharap, timnya bisa mendapat tambahan kekuatan dari dukungan supporter yang datang ke Indonesia. Bermain tandang sendiri itu penting. Saya pribadi sangat menantikannya. Saya rasa itu memberi Anda sedikit motivasi ekstra, apalagi supporter Indonesia yang sangat fanatik, tambahnya. Terlebih, banyak wajah baru di dalam skuad timnas Indonesia yang punya banyak pengalaman bermain di Eropa. Ini tentu menjadi ancaman, tegas Wu. Saat ini, Cina berada di peringkat akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Vietnam melalui media lokalnya kini malah berbalik mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Padahal, biasanya mereka dikenal kerap berlaku julid kepada timnas Indonesia yang mereka anggap sebagai saingan terberat di level Asia Tenggara. Beberapa hari lagi, perjuangan Patrick Kluivert untuk mendampingi timnas Indonesia menuju pencapaian prestisius yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 mendapat ujian besar. Cina dan Jepang sebagai tim papan atas Asia mencoba untuk menghadang si anak bawang, timnas Indonesia yang kepengen merasakan pentas tertinggi sepak bola. Segala persiapan diupayakan oleh timnas Indonesia. Lewat PSSI, mereka kemungkinan memanggil seluruh pemain diaspora Eropa yang akan berseragam merah putih. Sontak saja, kekuatan baru yang dibawa Patrick Kluivert ke Jepang maupun Cina kelak sudah mulai membuat para calon lawan ketar-ketir. Mereka pun tidak menyangka kenapa wajah di timnas Indonesia berubah cukup signifikan. Bahkan mereka lumayan familiar dengan para pemain itu karena tampil di Eropa. Tidak tanggung-tanggung, suara dari luar negeri begitu keras akan gebrakan yang dilakukan timnas Indonesia ini. Ada dari mereka meminta FIFA dan AFC mengusut kondisi itu. Kekhawatiran kian menjadi-jadi lantaran timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert hanya tertinggal 3 poin dari Australia yang berada di posisi 2. Di sisi lain, solidaritas justru ditunjukkan oleh Vietnam, rival sekaligus saudara dekat timnas Indonesia yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara.
Vietnam yang biasanya sering menyindir apapun langkah timnas Indonesia, sekarang malah mendukung maksimal perjuangan tetangganya itu. Melalui media setempat yaitu Dantri, Vietnam melihat secerca harapan bagi skuad Patrick Kluivert untuk menapak lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tanpa sebab mereka bilang begitu. Pasalnya, timnas Indonesia masih dalam jalur yang benar untuk bersaing memperebutkan satu tiket lolos. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat setelah 8 kali melakoni babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, kata media Vietnam. Artinya, tim Indonesia berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika mampu bermain maksimal di 2 babak tersisa, tulis Dantri. Namun, persaingan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia di grup C saat ini sangat ketat karena selisih poin antar tim tidak terlalu signifikan, paparnya. Oleh karena itu, pertandingan antara Indonesia dan Cina pada 5 Juni dianggap sebagai titik balik utama dalam perebutan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, jelas Dantri. Pelatih tim nasional, Timnas, Indonesia, Patrick Kluivert tampaknya tak perlu bingung dengan absennya Marcelino Ferdinand saat melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Sebab ada sosok Eliano Reijnders yang baru saja mencetak gol indah bersama klubnya, PEC Zwolle di laga lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Ya, Marcelino itu dipastikan absen karena terkena hukuman akumulasi kartu. Pemain Oxford United sebelumnya sudah mendapatkan 2 kartu kuning saat skuad Garuda bersua dengan Bahrain pada laga tandang kandang, Oktober 2024 dan Maret 2025. Hilangnya Marcelino membuat kekuatan lini serang timnas Indonesia berkurang. Namun, Eliano bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Adik gelandang AC Milan, Tijani Reijnders itu baru saja unjuk gigi dalam laga PEC Zwolle versus Willem II, Kamis, 15 Mei 2025. Dalam laga tersebut, Eliano sukses mencetak gol penentu kemenangan PEC Zwolle. Gol tersebut tercipta setelah Eliano melakukan dribbling mengecoh lini pertahanan Willem II. Aksi itu kemudian diakhiri dengan tembakan jarak dekat yang keras, merobek gawang Willem II. Performa apik Eliano dalam pertandingan itu bisa menjadi pertimbangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk menempatkannya menggantikan Marcelino. Meski begitu, semua keputusan ada di tangan tim kepelatihan. Eliano memang dikenal sebagai pemain versatile atau serba bisa ditempatkan di posisi manapun. Sebelumnya, dia pernah bermain sebagai bek kanan dalam 3 laga bersama timnas Indonesia. Namun demikian, Eliano belum pernah menjadi starter di skuad Garut. Laga melawan Cina menjadi kesempatan bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk unjuk gigi. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga tersebut akan krusial bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia, Makan Bola, ketakutan melihat Givario Reat dan Tristan Goejer segera memperkuat timnas Indonesia. Malam Bola mengatakan jika 2 nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Reat dan Goejer terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya hanya bisa berharap, semua ada di tangan federasi. Namun jika ada tambahan pemain naturalisasi tentu saya akan sangat senang, tutur Patrick Kluivert. Memang ada rencana penambahan, namun saya tak tahu ke depannya seperti apa, saya hanya ingin fokus ke pertandingan selanjutnya, lanjut Kluivert. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Makan Bola. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Givario Reat dan Tristan Goejer. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola. Jika Givario Reat, Tristan Goejer dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuh Makan Bola. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Malaysia, lanjutnya. Saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Malaysia. Ini sangat mengejutkan, tegas Makan Bola. PSSI umumkan harga tiket timnas Indonesia versus Cina. Termahal 1,75 juta rupiah, termurah 300.000 rupiah, dijual besok.
PSSI mengumumkan harga tiket untuk laga timnas Indonesia menghadapi Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang termahal adalah 1,75 juta rupiah, sedangkan yang termurah 300 ribu rupiah. Tiket seharga 1,75 juta rupiah itu untuk kategori Mandiri Premium West dan East, disusul 1,25 juta rupiah untuk Freeport Garuda West dan Sinarmas Garuda East. Harga tiket untuk kategori lainnya yaitu Indosat Garuda South sebesar 600 ribu rupiah, Astra Financial Garuda North 600 ribu rupiah, dan terakhir Indomie Upper Garuda 300 ribu rupiah. PSSI akan mulai menjual tiket partai Timnas Indonesia kontra Cina pada Kamis 15 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembelian tiket melalui aplikasi Livin, Sukha Ban Mandiri. PSSI kembali memberikan syarat bagi pembeli tiket wajib memiliki Garuda ID yang telah terverifikasi. Garuda ID bisa dibuat dengan gratis di situs Kita Garuda dan PSSI. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan itu merupakan yang ke-9 di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai itu, skuad Garuda bakal melawat ke Jepang di Stadion Suita City Football, Suita pada 5 hari kemudian. Laga itu adalah yang terakhir di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah tiket yang dijual PSSI kemungkinan tidak akan sebanyak sebelum-sebelumnya. Pasalnya, FIFA menjatuhkan hukuman yang salah satu sanksinya pengurangan 15% jumlah tiket untuk melawan Cina. PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara dan selatan, dan kita harus memberikan plan kepada FIFA rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan, tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga mungkin pelajar atau perempuan, katanya menambahkan. Mereka harus memasang nanti spanduknya, spanduk anti-diskriminasi. Jadi, kemudian FIFA juga meminta kepada PSSI untuk bikin planning, rencana komprehensif melawan tindakan diskriminasi di sepak bola Indonesia, imbuhnya. Pemain keturunan, Givairo Read siap membela timnas Indonesia. Pemain berusia 18 tahun ini bahkan belak-belakan menebar kode. Givairo Read mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI. Akan tetapi, sejauh ini masih belum dihubungi secara resmi. Saya masuk list mereka, PSSI, dan mereka tertarik, tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi, ucap Givairo Read dikutip saat wawancara di Hugo Films. Givairo pun berharap bahwa Fardi Bahdim bisa membantunya agar dirinya membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Bahdim ini juga yang kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Dia, Fardi, bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus dan saya pikir bisa bermain di sana, timnas Indonesia, kalau PSSI mengundang saya, tegasnya. Bek kanan berusia 18 tahun ini juga menebar kode, ia sudah follow Instagram resmi timnas Indonesia. Selain itu, story Instagramnya juga menunjukkan jam pasir dengan bertuliskan "Can't wait for the next challenge", tandanya ia menunggu sesuatu yang sedang diproses. Adapun tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan juga mengaku bahwa pemain yang memiliki market value 208,58 miliar itu sudah masuk list sejak lama. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain diaspora dan Givairo ini sempat masuk dalam list 10 pemain yang potensial, ucap Hamdan. Nama Givairo Read sudah lama terdaftar di list Kemenpora dan statistik, video pertandingan juga sudah dikumpulkan. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Givairo dari pelatihannya sekitar bulan September 2022, tegas Hamdan. Emil Audero bakal turun jelang timnas Indonesia lawan timnas Cina di SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Juni 2025? Pertanyaan itu kini hingga di benak para penggemar. Banyak yang memprediksi jika Emil akan melakoni debut untuk skuad Garuda di laga kontra timnas Cina pada 5 Juni 2025. Hal ini disebabkan Martin Paes harus absen akibat akumulasi kartu kuning yang didapatnya pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper andalan FC Dallas itu tercatat telah mengantongi 2 kartu kuning di ajang tersebut. Kartu kuning didapat saat melawan Arab Saudi dan yang kedua di laga melawan Bahrain. Namun, banyak media menyebut Emil terancam batal melakoni laga debut untuk timnas Indonesia. Sebab, klubnya, Palermo,
harus menjalani laga lanjutan playoff untuk promosi ke Serie A. Il Rosanero berpeluang melaju ke babak final playoff yang dijadwalkan pada 17 Mei hingga 2 Juni 2025. Palermo terakhir kali harus ditahan imbang Carrarese dengan skor 1-1. Di laga sebelumnya, mereka mampu menang atas Frosinone 2-0. Dengan itu, Emil diprediksi akan telat mengikuti TC, Training Center, Timnas Indonesia yang sedianya akan digelar di Bali mulai 25 Mei 2025. Sesi ini dihelat untuk mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Melihat kondisi itu, praktis hanya Hernando Ari yang bisa jadi opsi terkuat untuk dipasang melawan Cina. Meski sempat jadi andalan Shin Tae-yong, kiper Persebaya Surabaya itu mulai tergantikan seiring kedatangan Martin Paes. Menurut Transfermarkt, Hernando terakhir kali membela Timnas Indonesia di laga melawan Timnas Filipina pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, setelah itu ia harus jadi pemain penghangat bangku cadangan. Kiper kelahiran Semarang itu pun juga sempat dilanda cedera bahu yang membuatnya absen di laga melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Patut dinanti siapa yang akan dipilih pelatih Patrick Kluivert nanti. Proses naturalisasi pemain berdarah Maluku Jairo Riedewald, yang diharapkan bermain untuk Timnas Indonesia, kemungkinan masih tertunda. Hingga saat ini, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kewarganegaraan pemain Royal Antwerp tersebut belum dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Sebelum proses ini dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, masih melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan, menurut Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelum ini, Jairo harus menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, karena kurangnya dokumen, jadwal tersebut harus ditunda. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Jairo masih dalam tahap administrasi dan tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh dokumen yang dibutuhkan telah selesai. Untuk Jairo, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa ada beberapa paperwork yang belum bisa diselesaikan. Dalam keterangannya, Dito mengatakan bahwa lebih baik menunda masalah sampai semuanya selesai daripada mengalami masalah di kemudian hari. Proses naturalisasi pemain sepak bola Indonesia belum pernah mengalami masalah administratif seperti ini. Beberapa pemain sebelumnya juga menghadapi masalah serupa, tetapi mereka akhirnya bisa menyelesaikannya dan resmi menjadi bagian dari tim Garuda. Namun PSSI terus mencari pemain keturunan yang cocok untuk Timnas Indonesia. Strategi untuk meningkatkan daya saing tim di kancah internasional adalah naturalisasi pemain. Namun, setiap proses harus mengikuti prosedur hukum Indonesia yang berlaku. Erick Thohir, Ketua PSSI, menyatakan, kami tidak ingin terburu-buru dalam melakukan naturalisasi pemain, proses ini harus sesuai aturan dan tidak boleh ada kendala di kemudian hari. Hingga saat ini, tidak ada kepastian kapan Jairo Riedewald akan menjalani sumpah WNI. Namun, jika dokumen administrasinya dapat segera diselesaikan, ia mungkin akan mengikuti jejak pemain lain yang telah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia terus berharap Jairo segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini telah bermain di Liga Top Eropa dan dianggap dapat meningkatkan kualitas lini pertahanan tim Garuda. Agar proses naturalisasi Jairo Riedewald dapat berjalan lancar, PSSI dan Kemenpora harus segera menyelesaikan masalah administrasi ini. Para pendukung Timnas Indonesia pasti berharap berita baik ini akan datang dalam waktu dekat. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sue menyoroti tabiat supporter dalam rencana uji coba Timnas Indonesia vs Malaysia. Duel Timnas Indonesia melawan Malaysia Tengah dipertimbangkan digelar sebagai pertandingan uji coba. PSSI merencanakan laga uji coba tersebut untuk mengisi agenda FIFA Matchday September 2025. Sementara undangan pun akan diberikan PSSI ke Malaysia, hanya tinggal menunggu respons. Ong Kim Sue selaku pelatih asal Malaysia yang kini menukangi klub Liga 1 2024, Persis Solo, turut bersuara. Meski hanya berstatus laga uji coba, duel Timnas Indonesia melawan Malaysia akan selalu menarik. Ong Kim Sue menilai kedua tim sama-sama tidak ingin kalah dalam pertandingan nanti. Kamu tahu, persaingan antara Malaysia dan Indonesia, masing-masing pun tidak mau kalah, kata Ong Kim Sue. Duel Timnas Indonesia melawan Malaysia akan menjadi salah satu pertandingan terbesar. Bahkan bisa dikatakan setara dengan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, seperti yang sedang dirasakan Indonesia. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar, kata Ong Kim Sue lagi. Kalau kita lihat, Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia, dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Termasuk jika bermain melawan Malaysia, walaupun hanya laga persahabatan. Saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting, seperti di kualifikasi Piala Dunia, imbuhnya.
Satu hal menarik lagi diungkapkan Ong Kim Sue jika duel timnas Indonesia melawan Malaysia benar terjadi. Yakni supporter, rivalitas kedua tim sampai ke supporter dan tak jarang di masa lalu menimbulkan gesekan. Ya, 100%, kamu tahu supporter kita, supporter Indonesia, supporter Malaysia, kata Ong Kim Sue. Jadi itu, akan menarik, itu akan bagus. Dalam hal sepak bola, di mana, untuk, kedua tim. Saya percaya mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan jika pertandingan itu terjadi sebelum kualifikasi Piala Dunia. Tetap panas, saya percaya ini merupakan seperti mana Park Eric bilang, sudah lama sekali, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat kabar baik usai diberondong badai tak mengenakan dalam beberapa hari terakhir. Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni. 5 hari berselang, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan harus bertandang ke markas tim kuat Jepang di Suita City Football Stadium. Jelang dua laga krusial itu, Patrick Kluivert mendapat banyak kabar buruk yang membuat skuad Garuda berpotensi kalah dari Cina dan Jepang. Sebelumnya, timnas Indonesia dipastikan tidak bisa menurunkan Martin Paes dan Marcelino Ferdinand di pertandingan melawan Cina. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand sudah mengantongi 2 kartu kuning yang membuatnya harus absen di pertandingan kontra Cina. Lalu, beberapa pemain pun mengalami cedera seperti Kevin Dix sehingga berpotensi tidak bisa diturunkan saat menghadapi Cina dan Jepang. Terbaru, FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada PSSI akibat nyanyian diskriminatif di pertandingan kontra Bahrain pada 25 Maret. PSSI didenda oleh FIFA sebesar 400 juta rupiah dan pemangkasan sebesar 15% penonton untuk pertandingan melawan Cina. Setelah diberondong kabar kurang sedap tersebut, ada sedikit kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh Patrick Kluivert jelang laga nanti. Pemain Go Ahead Eagles, Dean James yang sebelumnya mengalami cedera cukup parah hingga membuatnya absen sebulan sudah kembali bermain. Dean James kembali bermain saat Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan PEC Zwolle dalam laga lanjutan Liga Belanda, Minggu, 11 Mei 2025. Pemain berusia 25 tahun tersebut masuk menggantikan Robin Weijenberg pada menit ke-70. Situasi ini tentu menjadi kabar gembira bagi Patrick Kluivert jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Dikabarkan turunkan cadangan lawan timnas Indonesia, media Vietnam Soha, jangan harap Jepang sengaja mengalah. Harapan timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 semakin membara. Tapi jalan menuju impian itu tak semulus yang dibayangkan. Tantangan besar sudah menanti. 2 lawan berat akan jadi ujian serius. Cina dan Jepang siap menghadang langkah Garuda. 2 pertandingan ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Di klasemen saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat dari 6 tim yang bertarung di grup C. Mereka sudah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Perolehan poin ini masih unggul 3 angka dari Cina dan Bahrain, yang berada tepat di bawah mereka. Artinya, peluang tetap terbuka, asalkan skuad Garuda bisa mencuri kemenangan. Minimal 1 kemenangan wajib diraih untuk menjaga asa keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi melawan Jepang jelas bukan perkara mudah. Jepang adalah tim kuat yang belum tersentuh kekalahan. Mereka sudah mengamankan tiket keputaran final Piala Dunia 2026. Status unggulan tak terbantahkan. Namun muncul rumor yang menghebohkan. Ada kabar bahwa Jepang akan menurunkan skuad cadangan saat melawan Indonesia. Alasannya karena beberapa pemain utama alami cedera atau sibuk di klub. Kabar itu langsung menyebar cepat. Di media sosial hingga forum-forum sepak bola Asia Tenggara, banyak yang membahasnya. Tak terkecuali media Vietnam. Media Vietnam bernama Soha merespons kabar itu dengan tajam. Mereka menyindir keras anggapan bahwa Jepang rela mengalah demi membantu timnas Indonesia lolos. Kemungkinan besar tim Jepang hanya akan menurunkan tim cadangan untuk menyambut Indonesia, tulis Soha, mengomentari peluang yang mungkin dimiliki Indonesia. Soha bahkan menilai ini sebagai kesempatan emas bagi skuad Patrick Kluivert. Mereka menyebut laga ini bisa menjadi momen timnas Indonesia merebut poin penuh dari raksasa Asia tersebut. Namun, sindiran keras muncul tak lama setelahnya. Media Vietnam itu menyebut anggapan tersebut hanyalah mimpi belaka. Mereka menyindir dengan gaya tajam dan sinis. Media Indonesia bermimpi Jepang sengaja kalah agar tim tuan rumah bisa melaju ke babak keempat
kualifikasi Piala Dunia, tegas Soha dalam laporannya. Menurut Soha, Jepang tetaplah tim yang kompetitif. Meski tanpa pemain inti, kualitas mereka tetap menakutkan. Mereka menyebut timnas Indonesia terlalu percaya diri. Media Indonesia meyakini timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 berdasarkan pernyataan pelatih tim Jepang, tambah mereka. Pernyataan itu mengacu pada pelatih Hajime Moriyasu. Ia menyebut ada kemungkinan tidak menurunkan pemain inti karena beberapa faktor seperti cedera dan jadwal padat klub. Tentu, kabar ini langsung jadi sorotan. Tapi benarkah Jepang akan lunak terhadap Indonesia? Atau justru ini bagian dari tekanan psikologi sebelum laga penentu? Apakah skuad Kluivert mampu menciptakan kejutan? Atau sindiran Vietnam terbukti benar? Semua akan terjawab dalam 2 pertandingan penentu mendatang.